A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan bagi saudara muslim kami. Pada malam ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting yang mesti kita sampaikan atau kita ketahui bersama ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan umur pada kita, masih memberikan rezeki, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih tetap hidup dan dapat mendengarkan tausiah-tausiah untuk kesiapan hidup dan mati kita. Ya, selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rahmat dengan berkah beliaulah makanya kita saat ini mengetahui ya bagaimana seharusnya kita hidup ini untuk menuju alam kematian atau alam yang sebenarnya. Saudara muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini ada sesuatu yang mesti kita sama-sama renungi atau kita sama-sama sikapi ya. Ibaratnya saat ini menunggu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kita ibaratkan kita sedang menunggu seorang tamu yang luar biasa. Tamu yang hari ini adalah tamu yang membawa berkah, tamu yang membawa rahmat, dan adalah tamu yang penuh ampunan ya. Penuh ampunan inilah namanya bulan Ramadan ya. Yang sesaat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi umat Islam ya. Tamu Ramadan ini yang diberikan Allah khusus dan spesial kepada kita umat Islam ini adalah tamu yang luar biasa, tamu yang tidak ada tandingannya, tamu yang menyayangi kita, tamu yang membawa sesuatu yang sangat besar, sangat berharga untuk kehidupan kita di akhir nanti ya, yaitu di yaumil masyar dan akhirat. Coba kita bayangkan apabila kita akan menerima tamu ya. Umpama kita akan menerima tamu seorang pembesar atau presiden atau gubernur atau menteri atau bupati lah ya. Seorang bupati akan mengunjungi rumah kita 2 hari lagi umpamanya ya. Bupati ini akan membawa bantuan-bantuan atau pemberian-pemberian berupa uang dan sebagainya untuk kebutuhan kita. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Apakah seperti biasa-biasa saja kita menunggunya, atau kita perlu melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa? Nah, tentu kita melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa ya, karena yang datang ini orang yang dihormati atau pejabat negara yang dihormati, tentu kita harus mempersiapkan kedatangannya atau menjamunya. Nah, seorang pejabat saja, manusia saja kita sambut seperti ini atau kita siapkan seperti ini, bagaimana Ramadan yang diturunkan Allah dengan segala ampunannya dan rahmatnya pada bulan Ramadan ini, kita menyambutnya biasa-biasa saja. Hal ini rasanya sangat naib sekali. Sesaat lagi, beberapa hari lagi kita akan ditemani oleh bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya. Dalam menyambut bulan suci ini, kira-kira persiapan apa yang kita siapkan? Apa saja yang sudah kita siapkan sebagai umat Islam? Sedangkan tadi seperti yang kita ceritakan bahwa apabila kita menunggu seorang
pejabat nasional ya, pejabat negara yang mau datang berkunjung ke rumah kita dengan membawa bantuan, kita mesti siapkan beberapa hari sebelumnya ya. Bagaimana Ramadan ini yang datang ke rumah kita, ke kampung kita ya, tempat kita tinggal, tetapi kita biasa-biasa saja ya. Sekarang kami bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian ya, sekiranya Ramadan ini datang, persiapan apa yang saudaraku persiapkan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku, sudah berapa tahun ya bapak-bapak atau kita semua setelah melewati Ramadan sebelumnya? Tentu ada yang banyak ya, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun, malah ada yang 60 tahun ya. Nah, tentu di samping yang sudah rutin ini menjalani ibadah Ramadan pada bulan Ramadan ya, ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, tentu ada yang pertama ya, yang pertama kali menjalani puasa ya, ibadah pada bulan Ramadan. Tentu hal ini hanyalah sedikit sekali ya, karena ini biasanya anak-anak ya, anak-anak atau orang yang tidak pernah puasa sama sekali ini akan mencoba puasa. Barangkali ya, sebuah kaidah yang sering kita dengar di dunia ini adalah apabila kita sering interaksi dengan sesuatu, tentu hal ini mengurangi sensitivitas ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan pada usia-usia kita yang sudah 20, 30, 40 sampai 60 tahun yang sudah kita lewati setiap tahun ya ibadah puasa ini, akhirnya kita sensitivitas terhadap ibadah ini menjadi berkurang. Inilah yang sangat kita khawatirkan ya, karena setiap Ramadan ini berlalu seperti biasa-biasa saja, karena sudah biasa, suatu yang sangat kita khawatirkan. Coba kita bayangkan bila kita berada di tempat pembuangan sampah ya, tempat pembuangan sampah, baru kita memasukinya sekitar 5 detik, 10 detik sampai 15 detik sampai 30 detik, tentu kita menutup hidung ya, karena kita tidak biasa dengan suasana di sekitar pembuangan sampah. Tetapi bila kita bertahan 15 menit, maka kita mulai merasa biasa. Apalagi kita sudah melewati 1 jam, 2 jam, malah 1 hari ya, atau 1 hari kita berada di lingkungan sampah, lingkungan kotor, maka kita tidak akan merasa lagi kita di lingkungan yang baunya luar biasa atau tidak sedap, karena sudah kita terbiasa dengan aroma-aroma yang awalnya menyakitkan atau menyesakkan hidung kita. Begitu juga kita contohnya, umpamanya kita berangkat ke masjid sholat 5 waktu, pulangnya kita disambut oleh istri kita dengan rasa kangen sekali ya. Setiap pulang dari masjid ibadah, pulangnya disambut, dipeluk dan ditangisi ya kan. Ini kan tidak mungkin terjadi, karena ini sudah dilakukan setiap hari ya, karena apabila sesuatu dilakukan terus menerus, maka sensitivitasnya akan sangat berkurang. Nah, apabila seorang suami berangkat atau tidak pulang setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, tentulah tidak demikian. Tentu sang istri bahkan dapat menjemput sang suami adalah bisa datang langsung ke bandara umpamanya, karena kerinduan terhadap suaminya yang sudah lama pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta saudara-saudara kita yang dirahmati Allah SWT, dapat juga kita contohkan ya, bagi saudara-saudara kita yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, dapat kita lihat di sana bahwa saat memasuki Masjidil Haram atau Tanah Haram atau melihat Ka'bah itu hampir seluruhnya, mau laki-laki ataupun perempuan, pasti menangis
atau menguraikan air mata. Paling tidak, setidak-tidaknya matanya berbinar-binar sampai hari pertama, kedua, ketiga. Tetapi sampai hari ke-7 atau hari ke-8 ya, kita berada di Masjidil Haram. Ini adalah hari yang sangat menyedihkan sebenarnya, karena pada hari ke-8 ini biasanya saudara-saudara kita ini tidak lagi mengeluarkan air mata, tidak lagi sedih, karena terkadang sudah dapat kita temukan di tempat-tempat belanja ya, di mal-mal. Padahal pada saat hari pertama, kedua tidak mau pulang, biasanya betah di masjid beribadah dan sebagainya, terasa khusyuk sekali ibadahnya. Tetapi baru 7 atau 8 hari saja ini sudah masuk ke ranah kurangnya sensitivitas, karena sudah melewati secara terus-menerus. Hal ini dapat disebabkan karena merasa sudah berpengalaman ya, karena sudah berhari-hari kita sudah merasa berpengalaman dan tidak terkesan lagi begitu. Tentang hal ini, apa yang terbersit di pikiran kita? Bentar lagi bulan ini akan datang, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh pahala dan kasih sayang. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan ke depan ini. Tapi ingatlah saudara, bahwa bulan Ramadan ini adalah bisa menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat nanti. Ini yang perlu kita sikapi saat ini ya. Tentang hal ini dapat kita lihat dalam hadis yang dirawat oleh hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi ya, yang berbunyi, amat rugi hina seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan pergi, belum diampuni dosanya. Nah, di sini jelas sekali bahwa Ramadan ini janganlah kita sia-siakan, karena di dalamnya inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, beribadah kepada Allah, mohon ampunan kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mengemislah kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini, karena bulan ini bulan yang sangat berkah, bulan ampunan, semua doa dikabulkan, dan pintu-pintu surga ditutup, atau pintu-pintu neraka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan ini. Apabila kita dalam bulan Ramadan ini melewati seperti hari-hari biasa saja, tidak kita memanfaatkan sebaik-baiknya, artinya kita termasuk orang yang celaka, karena pada akhir Ramadan dosa kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti hari-hari sebelumnya. Insya Allah pada Ramadan tahun ini, niatkan diri kita untuk memperbaiki diri dan beribadah seutuhnya ya sampai akhir Ramadan. Jangan sampai kita disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang celaka. Dari uraian singkat ini tentu kita mesti mengambil kesimpulan ya. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan atau persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa hal atau ada 2 hal penting yang sangat perlu kita siapkan pada diri kita. Pertama yaitu persiapkan diri kita, perdalamlah ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita untuk memasuki bulan yang penuh rahmat ini. Karena jangan sampai lagi bulan Ramadan berlalu seperti hari-hari sebelumnya, berlalu seperti bulan-bulan biasa. Padahal pada bulan ini kita mesti menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita caranya untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Tentu kita menjelang Ramadan ini pelajari semua apa yang kurang pada diri kita. Umpamai sholat kita yang belum benar, kita belajar apa rukun-rukunnya, apa syarat wuduknya, apa syarat istinjanya. Nah, maka baca Al-Quran diperbaiki ya. Semua ibadah, bersedekah kita ditingkatkan. Sebelum Ramadan ini kalau sebaik mungkin jangan jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita.
hindari ghibah, fitnah dan sebagainya, sehingga pas pada masuk bulan Ramadan kita sudah siap untuk menjalaninya. Jangan sampai seperti apabila kita naik sebuah pesawat, kita melihat seorang pilot dia di dalamnya sedang membuka-buka buku cara menerbangkan pesawat, seperti celingak-celinguk masih belajar. Apakah berani kita terbang bersamanya? Tentu tidak. Makanya saat kita mau menjalani ibadah pada bulan kita mesti pelajari semua hal-hal ibadah yang seluruhnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi diri kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati sebelasan tahun, puluhan tahun ya, sehingga rambut kita sudah beruban. Hendaknya kita persiapkan diri kita mulai dari saat ini untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah warming up ya. Kita mesti lakukan pemanasan. Biasanya umpama bagi kita yang dalam tahun ini tidak pernah melakukan puasa ya, puasa sunnah ya. Coba kita lakukan menjelang Ramadan ini puasa Senin Kamis dulu ya. Senin Kamis belajar istiqomah di masjid ya, istiqomah 5 waktu berjamaah di masjid atau musola ya. Kemudian pelajari, baca buku-buku, sehingga hal ini akan meningkatkan ibadah kita. Nah, pas masuk bulan Ramadan, diri kita sudah siap, artinya sudah melakukan warming up, siap untuk melakukan ibadah, semua ibadah dalam bulan Ramadan ini. Hendaknya uraian singkat ini dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sekiranya ada kesalahan penyampaian ini, kami mohon maaf ya. Mohon maaf karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan dari saya sendiri. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.